Di sosmed, lo sering lihat kan orang-orang angkat beban berat di gym. Contohnya pria ini, lo tahu Anatoly kan? Badan sekecil itu bisa angkat beban berat ekstrim. Tuh orang edan sih. Tapi ini bukan tentang powerlifter ya bro. Tapi ini mengenai ada orang yang sampai maksa angkat beban berat banget. Kalau apes bisa cedera. Dan ada orang yang caper main beban berat-berat biar dilihat kuat oleh orang lain. Lo ngangkat beban di luar kapasitas kekuatan lo. Ini disebut ego lifting bro. Tapi aku jelasin ini dulu dari perspektif psikologi singkat ya. Ego adalah sistem emosi pikiran dari dalam manusia untuk mengatur keputusan dan mengendalikan perilaku secara sadar. Fungsi utamanya kayak reality check, bisa bedain keinginan dan kemampuan, dan membuat keputusan logis, memiliki tindakan yang masuk akal, termasuk self-control. Ini cara lo mengendalikan egonya. Contoh ego yang sehat, lo tahu batas kemampuan yang lo miliki, mau belajar, dan menerima koreksi dan masukan. Kalau ego yang berlebihan dan gak stabil, itu seperti lo gak mau salah, melebih-lebihkan diri lo, dan haus cari validasi dari orang lain. Nah, di sini nih berkolerasi dengan ego lifting. Ego lifting ini adalah kebiasaan ngangkat beban berat melebihi batas kemampuan kekuatan lo dan di luar teknik gerakannya demi terlihat kuat. Gak peduliin progres stimulus atau tekniknya benar. Bodo amat pokoknya. Contohnya lo biceps curl. Lo udah sadar dan tahu kalau kemampuan otot biceps lo itu hanya mampu ngangkat 5 kilo. Ini lo paksain naik 10 kilo. Karena lo belum mencapai kekuatan angkatan 10 kilo, lo jadi kesulitan jadinya. Kalau dipaksa paling nge-swing pakai momentum. Yang penting keangkat tuh beban. Ditambah lagi lo caper ke orang-orang yang mampu ngangkat 5 kilo. Mereka juga bisa sadar kalau lo itu ego lifting. Kalau udah cedera pasti malu banget. Lo cuma manifestasi dari ego lo yang berlebihan. Cuman ingin kelihatan kuat. Ada lagi, orang yang baru masuk ke gym, langsung main beban berat biar nggak takut atau malu dibilang lemah sama orang. Ini bisa fatal banget. Dan aku yakin lo nggak ngakuin ini. Apalagi bandingin diri lo sama progres orang lain. Biar nggak kelihatan lemah. Padahal target lo itu hipertrofi. Sedangkan dia fokus ningkatin kekuatannya. Jadi kelihatan bandingnya apple sama pisang jadinya. Atau lo mencoba merasa lebih unggul. Ini juga sama contoh seperti lo targetnya hipertrofi. Sama kayak dia. Tapi metode latihannya jauh beda dengan pemula. Masa ototnya juga beda. Lo nyobain bandingin latihan metode khusus pemula yang menurut lo jauh lebih baik dibanding dia. Padahal lo belum pernah nyobain metode latihan dia. Kalau udah pernah nyoba latihannya, itu belum tentu cocok untuk lo. Ibaratnya lo bandingi orang yang suka kopi pakai gula sama orang yang terbiasa minum kopi pahit bro. Nah, ego lifting ini nggak cuma tentang ego ngangkat beban berat aja nih. Tapi ego yang meremehkan progres orang lain. Dan orang yang suka judgmental. Contohnya lo lihat orang angkat beban dengan gerakan aneh. Menurut lo itu gerakannya salah. Kita kan nggak tahu tujuan orang itu latihan untuk apa. Kalau lo tahu dia latihan untuk hipertrofi dan gerakan bebannya salah, lo bisa bantu koreksi setelah dia latihan ya dengan sopan. Tapi ini kasusnya kita nggak tahu background orang itu. Mana tahu dia atlet spesifik, tahu-tahu dia latihan itu dari coach profesional. Oke, sebagai penutup, lo tahu kan kenapa aku masukin Anatoly ke video ini. Kata khas dia itu, "Can I clean here?" sambil megang gampel yang beratnya 30 kilo. Kebanyakan video dia itu suka ngancurin ego-ego binaraga yang songong, yang suka nganggap remeh padanya. Ini orang kayak bukan powerlifter biasa bro. Aku menjuluki pria ini sebagai ego destroyer. Tapi kebanyakan orang-orang menjuluki pria ini sebagai ego cleaner. Badannya yang atletis, bisa ngangkat beban seberat itu di hadapan binaraga yang badannya gede-gede, yang telah meremehkan dia. Sekali orang ini masuk ke gym, ego orang langsung hancur seketika. Jadi lo ngerti kan apa itu ego lifting? Semoga progres lo tercapai. Stay safe bro.